teman-teman nggak ada yang membenci. Benar dan salah, Mas Tesi adalah teman saya. Tetap harus kita support, kita dukung. Saya juga minta maaf kepada media, ya, yang mana saya sudah cukup melihat masalah ini sehingga banyak luas sudah mengetahui. Dengan adanya inilah, kalau tidak ada polisi mungkin saya tidak akan ketemu Anda semua. Iya, Kalau ada polisi mungkin saya akan ketemu Anda semua. iya. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Apa kabar Mas? Mas Haji? Akhirnya, pelawak Tesi alias Kabul Basuki keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah 24 hari menjalani perawatan karena nekat menenggak cairan pembersih toilet untuk kemudian dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido, Jawa Barat, terhitung sejak Rabu kemarin. Saat keluar dari rumah sakit, tubuh Tesi terlihat sangat kurus, bahkan wajahnya masih sangat pucat dan suaranya terdengar begitu lemah. Lalu benarkah jika Tesi telah menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya? Pintunya Mas, pintunya. Pak, udah. Pintunya buka Pak, pintunya. Udah cukup. Terima kasih ya semua. Terima kasih wartawan. Ya. Udah. Oke, udah. Cukup. Ya. Masuk lah. Oke, sambut. Mau dipindahkan ke Lido, gimana sih perasaan? Sangat senang sekali. Nah, kondisi ini. Baik. Tidak akan mengulangi apa yang saya lakukan selama ini. Cukup ya. Dan terima kasih pada teman-teman rumah sakit sini khususnya yang telah merawat saya, rumah sakit Polri, Kabupaten Pelawak. Mohon maaf dan untuk yang paling lain untuk warga kampung. Sudah saya sampaikan bahwa selama dirawat 24 hari di rumah sakit Dokter lihat kamera dokter. Pak Tesi saat ini sudah membaik sehingga Pak Tesi bisa rawat jalan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Diterimanya permohonan rehabilitasi Tesi ini adalah tindak lanjut dari surat permohonan yang dikirim kuasa hukum Tesi ke Bareskrim Mabes Polri pada 10 November lalu. Dan sesampainya di Pusat Rehabilitasi BNN, Tesi langsung menjalani sejumlah pemeriksaan medis dan psikologis. Namun benarkah jika keberadaan Tesi di Pusat Rehabilitasi ini guna menunggu berkas perkaranya yang akan segera P21 atau siap untuk disidangkan? Prosedur yang kita jalani di pihak kepolisian bahwa sebelum kita sambil menunggu persidangan di pengadilan nanti kita serahkan pada jaksa. Jadi Mas Tesi ini kita direhabilitasi dulu di sini di Lido ya. Nanti kalau berkas kita sudah selesai dan dinyatakan lengkap dan P21 oleh jaksa penuntut umum, kita limpahkan ke jaksa penuntut umum untuk nanti diajukan di persidangan di pengadilan. Kami sini kewenangan kepolisian hanya untuk memberkas, ya, menyiapkan berkas sampai berkas itu dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, ya, jaksa penuntut umum. Ya, prosedur kita setiap ada calon residen baru yang datang kita langsung periksa mulai dari sisi medisnya dan sisi psikologisnya, itu yang namanya assessment. Nah, nanti hasil assessmentnya seperti apa? Nanti itu yang akan dijalani rehabilitasi. Tapi untuk karena Mas Tesi ini adalah titipan dari penyidik, jadi di sini sambil menunggu proses penyidikan berlangsung sampai nanti keluar P21. P21-nya sudah selesai, diambil lagi oleh penyidik untuk dilakukan sidang.
Terjerumusnya Tesi dengan narkoba di usianya yang memasuki kepala 7 ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang tak wajar. Terlebih Tesi telah memiliki 3 orang anak dan 9 cucu. Bahkan tertangkapnya Tesi oleh Bareskrim Polri pada 23 Oktober lalu, kabarnya membuat istri, anak, dan cucu Tesi dirundung rasa malu serta kecewa. Lantas, masih adakah kebanggaan yang tersisa terhadap sosok komedian satu ini? Kecewa ada, penyesalan sudah pasti. Saya kan nggak ngerti itu masalahnya, kaget aja, shock saya. 2 hari tidak bangun. Saya tidak menanyakan sampai sekarang. Jadi nanti saya takutnya dia bukan tersinggung. Dia kan sudah, saya datang itu sudah maaf, gitu. Maaf, aku tidak akan mengulangi lagi gitu. Saya ya syukurlah kalau tidak mengulangi lagi. Anak-anak semua ya menyesal, tapi ya gimana gitu, kan sudah terlanjur. Saya datang juga bilang gini, aku pasrah sih, sporannya. Pemindahan Tesi menuju pusat rehabilitasi rupanya disambut baik oleh semua anggota Sri Mulat. Bahkan sejumlah rekan-rekan Tesi seperti Doyok, Kadir, Polo, dan Nurbuat ikut mengantarkan sahabatnya ini ke rumah sementaranya di Lido, Jawa Barat. Lantas, benarkah jika keberadaan Tesi di pusat rehabilitasi yang jauh dari keramaian ini merupakan sebuah wadah untuk pertobatannya? Boleh kembali ke saya di luar. Iya. Oh iya. Ini apa namanya? Tesi itu, geng. Tesi mania. Harapan keluarga ini semoga Mas Tesi ya hanya sampai di sini saja menggunakan itu obat. Dia juga janji tidak akan mengulangi lagi. Minta maaf sama keluarga. Harapan saya di sini secepat mungkin saya harus pulang, dan saya yakin itu semua akan terjadi buat saya. Karena saya yakin bahwa saya bukan siapa-siapa. Sebetulnya dengan keadaannya keluar ke media bagi diri Mas Tesi itu sudah dihukum. Iya, betul. Ya kan? Betul. Moralnya sudah dihukum itu sebetulnya. Apalagi direhab, sama juga itu dia dihukum juga. Nggak boleh kemana-mana. Meneteskan air mata mungkin saya sebagai teman mensupport, sabar, jalanin aja. Teman tetap mendukung, mensupport, dan teman-teman nggak ada yang membenci. Benar dan salah, Mas Tesi adalah teman saya. Tetap harus kita support, kita dukung. Saya juga minta maaf kepada media, ya, yang mana saya sudah cukup membuat masalah ini sehingga banyak luas orang mengetahui. Dengan adanya inilah, kalau tidak ada polisi mungkin saya tidak akan ketemu Anda semua. Iya. Kalau ada polisi mungkin saya akan ketemu Anda semua. Iya. Dekat juga sama Mas sampean. Kemana kata bunga? Pemirsa, di balik perannya yang menghibur, ternyata sosok Daus Mini memendam kesedihan. Batinnya merintih lantaran tak bisa menemui buah hatinya. Lantas benarkah jika itu yang membuat Daus lebih memilih menghabiskan waktunya di lokasi syuting? Thanks for all you've done. I've missed you for so long. I can't. Di tengah kabar soal mantan istrinya yang ingin segera naik pelaminan, komedian Daus Mini justru tengah memendam rindu pada sang buah hati yang kini dalam pengasuhan Yunita Lestari sebagai ibundanya. Kekangenan Daus pada sosok Bambang Ical ini sampai terdengar ke telinga teman-temannya di lokasi syuting. Melihat Daus yang tidak berdaya ingin berjumpa dengan anak sematawayangnya, membuat sejumlah teman-temannya berusaha menghibur Daus. Dan beginilah cara Diki dan Ahong mengajak Daus melupakan sejenak beban hidupnya. Terus saya Aliando. Saya dengan Rudy Erlino dan sebelah saya Aliando, Aliando. Hai. Ya. Kemana kata bunga? Bunga ada di Dan kasih nomornya sama Om Dausnya diminta. Nomornya cewek. Oh, lagi pajak.
Deket juga sama Mas sampean. Sama Mas sampean. Dia katanya nih. Aji kangen. Nih kangen sama Diki. Tuh kangen sama Bu Hati. Wah, Yo iya ngomong gitu kangen cuman ya nggak bisa ketemu gitu. Dia bilangnya kalau lagi kangen banget terus terlalu dipikirin lama-lama ya nanti